Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Setelah hari raya kemarin, kita udah bersenang-senang berkumpul ria bersama saudara-saudara kita ya. Nah sekarang kita belajar lagi yuk. Cuma sebelumnya, kenalin kita dulu yuk. Saya Sufi dan ada teman saya Serla. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang geomorfologi struktural. Oke, langsung aja ya. Kira-kira geomorfologi struktural itu apa ya? Nah, pengertian dari bentuk lahan struktural sendiri yaitu kenapakan morfologi yang didirikan oleh topografi tinggian dan rendahan dengan pola khusus. Bentuk lahan struktural merupakan proses pembentukan lahan yang disebabkan oleh adanya proses endogen. Next, genesis bentuk lahan struktural. Genesis dan proses-proses geomorfologi masa lampau sangat berpengaruh terhadap pembentukan bentuk lahan masa kini. Fenomena tersebut tentunya berpengaruh pula terhadap pembentukan akuifer dan hidrogeokimia air tanah bebas. Genesis menunjukkan asal-usul atau sejarah pembentukan bentuk lahan yang disebabkan oleh bekerjanya proses-proses geomorfologi pada masa lampau. Proses geomorfologi masa lampau tidak dapat diamati secara langsung, tetapi akibat proses masa lampau meninggalkan bekas yang memberikan sifat khas pada bentuk lahan masa kini. Nah, selanjutnya itu adalah proses terbentuknya lahan asal struktural. Gimana sih prosesnya? Bentuk lahan struktural terjadi karena adanya proses endogen yang disebut tektonisme atau diatropisme. Proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi sehingga terbentuk struktur geologi, yaitu lipatan dan patahan. Selain itu, terdapat pula struktur horizontal yang merupakan struktur asli sebelum mengalami perubahan. Bentuk lahan ini ditentukan oleh tenaga endogen yang menyebabkan terjadinya deformasi perlapisan batuan dengan menghasilkan struktur lipatan dan patahan, serta perkembangannya. Bentuk lahan dicirikan oleh adanya perlapisan batuan yang mempunyai perbedaan ketahanan terhadap erosi. Nah, itulah sedikit pembahasan geomorfologi struktural. Tadi kita udah bahas tentang pengertiannya, bentuk genesisnya, dan prosesnya. Kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya? Penasaran? Kita panggilkan teman saya yuk, Serla. Kepada Serla, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses-proses pembentukan lahan antara lain sebagai berikut. 1. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Secara umum, tenaga endogen dibagi dalam 3 jenis yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. 2. Tektonisme. Bentuk-bentuk struktural dipengaruhi oleh proses-proses eksogenitas dari berbagai tipe, sehingga terbentuklah satuan struktural danudasional. Struktur geologis seperti lipatan, patahan, perlapisan, kekar maupun liaman atau kelurusan yang dapat diinterpretasi dari foto udara dan peta geologi merupakan bukti kunci satuan struktural. 3. Lipatan. Lipatan adalah lapisan kulit bumi yang mendapat tekanan arah mendatar akan membentuk lipatan. Punggung lipatan disebut antiklinal, lembah lipatan disebut siklinal. 4. Patahan. Patahan terjadi karena adanya tekanan atau gerakan tektonik secara horizontal maupun vertikal pada kulit bumi yang rapuh. Daerah patahan merupakan daerah yang rawan gempa karena rapuh. 5. Pelengkungan. Pelengkungan adalah lapisan kulit bumi yang semula mendatar. Jika mendapat tekanan vertikal akan membentuk struktur melengkung. Lengkungan tersebut dapat mengarah ke atas yang disebut kuba dan dapat mengarah ke bawah yang disebut basin. Perkembangan bentuk lahan struktural. Bentuk lahan struktural dengan adanya sistem sesar yang berkembang sepanjang perbukitan. Pada awalnya Time 1 usia bentuk lahan masih muda, namun karena adanya proses geomorfologi maka terlihat. Time 2 adanya sebuah deformasi bentuk lahan baik disebabkan oleh proses endogen maupun eksogen. Proses tersebut sangat bergantung pada kondisi geografis wilayah. Apabila wilayah tersebut berada zona pegunungan tua atau pegunungan lipatan atau dataran rendah, maka proses yang lebih mendominasi adalah proses eksogen. Pada dasarnya, proses geomorfologi yang terjadi pada bentuk lahan fluvial lebih didominasi oleh tenaga eksogen.
Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya transport sedimen dan deposisi setiap waktu. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bentuk lahan terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 74 yang artinya, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dan membuat kerusakan. Yang kedua, seperti tergambar dalam surat Ar-Rum ayat 20-27, ayat di surat tersebut berkali-kali menyebut tanda yang menunjuk kepada sesuatu yang menjadi bukti kehadiran dan kebesarannya dalam setiap bentuk kehidupan di langit dan di bumi. Nah, itulah proses-proses pembentukan lahan, perkembangan bentuk lahan, serta bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bentuk lahan. Gimana teman-teman? Apa kalian sudah paham tentang geomorfologi struktural ini? Buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and share ya, supaya kita belajar bareng-bareng. Dadah!